bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo everyone, perkenalkan saya Edul Sonika Sari dari kelas 10 Perawat 1. Nah, di sini mau apa nih? Nah, di sini kita mau menjelaskan tentang perubahan materi atau zat. Nah, perubahan materi atau zat itu adalah alih wujud zat baik karena pengaruh kondisi maupun zat lain yang mempengaruhinya. Nah, perubahannya dibagi menjadi 3, yaitu perubahan fisika, kimia, dan juga biologi. Apa aja tuh? Mari kita lihat. Nah, masuk nih ke perubahan materi yang pertama, yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat atau perubahan wujud tanpa mengubah sifat aslinya. Nah, perubahan fisika dibagi menjadi 4 contoh, yaitu ada perubahan wujud, perubahan bentuk dan ukuran, pelarutan, dan juga ekstraksi. Mari kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu perubahan wujud. Nah, masuk nih ke perubahan fisika yang pertama, yaitu perubahan wujud dari wujud padat menjadi cair, yaitu es batu yang sudah di freezer selama semalaman atau bahkan seharian dan didiamkan menjadi cair. Nah, masuk nih ke contoh perubahan fisika yang kedua, yaitu bentuk dan ukuran. Contoh perubahan pada bentuk dan ukuran adalah pembuatan mebel dan potongan-potongan kayu menjadi perabotan. Contohnya, kayu yang masih seperti ini diubah menjadi perabotan, seperti ini. Nah, masuk nih ke contoh perubahan fisika yang ketiga, yaitu pelarutan. Pelarutan adalah proses percampuran antara zat terlarut dan zat pelarut hingga menghasilkan larutan yang tercampur dengan rata. Contohnya adalah garam yang dilarutkan dengan air. Garam yang dilarutkan dengan air dapat dikembalikan ke bentuk semula dengan proses distilasi atau penyulingan. Nah, masuk nih ke contoh yang keempat. Nah, masuk nih ke contoh perubahan fisika yang terakhir, yaitu ekstraksi. Ekstraksi adalah pengeluaran senyawa-senyawa dari sebuah sampel yang umumnya menggunakan media pelarut yang sesuai dengan sampel tersebut. Nah, di sini contohnya adalah kopi instan yang sudah dilarutkan. Nah, masuk nih ke contoh perubahan zat yang kedua, yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Contohnya adalah kayu yang dibakar akan menjadi arang. Nah, masuk nih ke perubahan zat yang ketiga atau yang terakhir, yaitu perubahan biologi. Perubahan biologi adalah perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme biotik seperti jamur, lumut, dan juga bakteri. Perubahan biologi bersifat irreversibel yang menghasilkan zat baru yang berbeda dengan zat awalnya. Berikut contoh-contohnya. Nah, masuk nih ke contoh perubahan biologi yang pertama, yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan CO2 menjadi O2. Fotosintesis juga menghasilkan rasa pada tanaman yang berbuah dan juga warna pada tanaman yang berbunga dan juga memberikan warna dan rasa pada tanaman yang berbunga kemudian berbuah. Contohnya, pisang yang tadinya berbunga dan menjadi jantung pisang akhirnya jadi pisang. Nah, masuk nih ke contoh perubahan biologi yang kedua, yaitu fermentasi. Fermentasi adalah penguraian zat kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana dengan melibatkan enzim pengurai. Contohnya adalah kedelai yang difermentasi menjadi tempe.